Halo semua, di video kali ini gue mau ngebahas tentang berita-berita yang lagi viral dan berita-berita yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media. So, langsung saja ke beritanya. Ini masih dari masalah Agus kemarin, Agus yang tidak punya tangan, Agus disabilitas. Agus versi 2.0 dari kegoblokan Unfaedah. Jir, udah banyak aja korbannya. Astaga, terkuak korban dari Agus disabilitas tanpa kedua tangan disebut ada berjumlah 13 orang. What the? Kok bisa banyak? Ini serius 13 orang. Diapain? Nggak diapain sih, cuma kok bisa gitu? Satu aja aneh. Ini 13. 13, cu. Ada 13. What the? Syukur untuk dipercaya, masalahnya adalah gimana anggaplah diperkaos. Masa iya nggak bisa melawan orang yang nggak punya tangan? Sampai 13 orang lagi. Yang bener nih berita. Iya, satu aja di logika tuh nggak nggak ada yang masuk akal gitu. Ini 13 loh. Kenapa nama Agus meresahkan banget? Nggak tahu. Akhir-akhir ini udah ada 3 Agus ya. Demi apapun otakku susah banget ngebayangin gimana si Agus ini ngelakuin itu ke para korban. Meskipun udah ada yang kelasin, tapi tetap aja aku kayak, hah? Gimana kok bisa? Iya. Masa korban yang ke-13 ini kena pelecehan juga kah? Pemerkosaan juga kah? Atau cuma nggak cuma sih. Pelecehan ya. Pelecehan verbal aja atau apa gitu. Nggak ada kejelasan. Polda NTB tegaskan Agus pemuda disabilitas bukan tersangka pemerkosaan tapi pelecehan seksual. Ini gimana sih? Si Agus kemarin katanya konfirmasi kalau dia udah main kayak gitu. Dia kan nyeritain gimana kejadiannya, dia dibukain baju terus itu korbannya yang gerak. Terus ini tiba-tiba jadinya pelecehan. Apa sih? Coba lihat. Tapi pelecehan seksual. Polda Sumatera Barat (NTB) menegaskan kasus viral pemuda disabilitas yang ditetapkan sebagai tersangka bukan kasus pemerkosaan melainkan pelecehan seksual. Diketahui peristiwa tersebut viral usai polisi menetapkan penyandang disabilitas berinisial IWS alias Agus. Kasus tersebut pun menjadi sorotan publik. Polda NTB pun menggelar konferensi pers dan menegaskan bahwa Agus dijadikan tersangka atas kasus pelecehan seksual. Jadi pelaku disabilitas ditetapkan tersangka terkait kasus pelecehan seksual. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menambahkan penetapan tersangka Agus berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Korban pelecehan seksual yang seorang mahasiswa tidak dihadikian saat acara konferensi pers lantaran mengaku mendapat tekanan dari pelaku. What? Tidak dihadikian saat acara konferensi lantaran mendapat tekanan dari pelaku. Maksudnya Agus lagi. Dia udah jadi tersangka. Nggak gini, dia udah jadi tersangka viral. Udah ada video yang merekam kalau dia makan, ganti baju, copot baju, dibantuin ibunya. Masih bisa mendapat tekanan. Ini tekanan yang dimaksud tuh kayak gimana? Definisinya gimana? Apa takut apa gimana? Nggak tahu sih. Senada, pendamping korban dari Pusat Bantuan Hukum Mangandar NTB Andre Saputra mengatakan kliennya di bawah intimidasi pelaku. Duh, bingung juga sih ini jadinya. Aku mau sepenuhnya percaya dia adalah pelakunya, tapi kayak kok bisa ya dia memperlakukan hal itu ke banyak korban. Soalnya nggak bisa dibayangkan gimana caranya kok bisa ya.
Tapi terlepas bisa apa enggaknya, masuk akal apa enggaknya, tapi di luar negeri tuh banyak banget kasus yang mungkin mirip-mirip ya. Kayak di nalar, di logika tuh nggak masuk akal, tapi ya emang kejadian kayak gitu gitu. Jadi ya yang tahu kan cuma Agus sama korban-korbannya gitu. Jadi kita cuma tahu dari mereka aja gitu. Apakah yang mereka bicarakan itu benar? Kita tidak tahu. Tapi semoga aja benar. Karena ini pelecehan, mau dia disabilitas atau enggak ya tetap aja gitu. Dia udah melanggar hukum. Jadi nggak bisa dibela. Hukum tetap hukum. Eh, keadilan harus ditegakkan. Agus sedih. Agus tikam istri. Agus tikam istri apa nih? Gue nggak tahu. Agus coba. Agus. Ah, apapun otakku susah banget ngebayangin gimana si Agus ini ngelakuin itu ke para korban meskipun udah. Nah ini tadi. Kan gue bilang kasus kayak gini jangan dilihat dari kondisi fisik kita, harus tunggu juga penjelasan pihak yang merasa dirugikan. Bisa jadi si Agus ini paham soal psikologi dan manipulatif orangnya. Nah ini nih bener nih. Jangan hanya karena dia dilihat dari kondisi fisiknya merasa kasihan atau apa. Bisa saja itu cuma buat alasan dia aja kan. Buat self defense gitu. Oh gue nggak bisa ini, masa gua ngelakuin itu? Enggak sih. Kalau dia bisa mainin psikologi orang udah kayak gendam, kayak hipnotis, bisa aja walaupun dia nggak punya tangan dua-duanya, tapi masih bisa aja, masih masuk akal. Masih nggak habis pikir gue kok bisa dia itu cacat dan anak orang miskin, bukan siapa-siapa gitu loh. Kok korban bisa ada 13 kalau dia anak orang kaya, pengusaha, anak pejabat, atau anak polisi, TNI, atau jaksa gitu masih ngerti gua. Korban takut kalah lapor pun. Tapi ini bukan siapa-siapa. Kok takut? Hmm, gua nggak tahu ya. Cuma kalau yang diserang psikis dan orangnya emang manipulatif juga kayaknya masih bisa sih. Nggak harus anak-anak orang ini, berada juga sih. Anjing. Masa sih diperkosa di tangan buntung mereka nggak melawan terus? Hubungan badannya juga di penginapan pula. Emang tangan buntung bisa bawa motor? Tidak sih. Suka sama suka ini. Ya kan yang bawa motor yang punya tangan. Kan udah dijelasin yang bawa motor yang punya tangan kan? Udah di nerf aja masih brengsek anjing. Apalagi di buff tuh. Ini sedih banget sih. Dari Scary Journal, cinta berujung petaka. Mahasiswi hamil dibunuh dan dibakar pacar sendiri. Tersangka yang berhasil ditangkap adalah MH 21 tahun, warga Kecamatan Galis Bangkalan, sementara korban adalah EJ 20 tahun. Seorang mahasiswi asal dusun Sumurwaru, Purworejo, Gunung Tulungagung, Bangkalan. Videonya. Gua udah lihat videonya di tele. Ini ada yang ngirim langsung ke tele. Anjir, gua nggak kuat sih. Ya Allah. Wow, yang udah baca-baca ya. Jadi di kejadian itu tuh si cewek tuh sering berhubungan badan sama si cowoknya, yang mana itu juga nggak dibenarkan juga. Terus si cewek itu hamil dan si cewek meminta pertanggungjawaban si cowok. Nah si cowoknya ini meminta untuk eh, ceweknya ini untuk menggugurin kan apa kandungannya. Nah si cewek ini kayak berontak gitulah. Jadinya cekcok di tengah jalan. Terus si cewek ini ngancem,
kalau pacarnya ini kalau si cowok ini nggak mau tanggung jawab, dia bakal lapor polisi. Nah, mungkin si cowok ketakutan atau gimana. Terus di perjalanan itu habis dari tukang urut, dia kan habis dari tukang urut buat gugurin kandungan. Nah, tiba-tiba cekcok di tengah jalan, berhenti. Si cowoknya ini ngeluarin celurit gitu. Nah, disitulah terjadinya pembunuhan yang dialami kakaknya ini. Terus, abis itu, ceweknya tuh sempet eh, kayak ngelawan lah, kayak cuma ya akhirnya meninggal juga gitu. Maksud gue, kayaknya cowoknya nih juga udah berencana gitu. Maksudnya nggak masuk akal juga gitu. Kenapa tiba-tiba keluar sama pacar atau ceweknya bawa celurit? Ngapain lu keluar sama cewek bawa celurit? Mau nyari rumput apa gimana? Ngedet nyari rumput? Tidak masuk akal juga gitu. Habis tindakan pembunuhan itu, si cewek diseret sampailah di dekat, bukan di dekat sih, diseret sampai di lokasi tempat bekas pemotongan kayu. Nah, di tempat itu si cowok ini katanya beli bensin, terus bensinnya ini disiram ke arah tubuh si ceweknya lalu dibakar. Nah, habis itu dia kabur balik ke rumah orang tuanya. Terus korban ditemukan oleh warga sekitar karena melihat api ya, asap gitu. Jadi mungkin warga sekitar langsung lapor polisi. Nah, yang gue lihat itu sudah di keadaannya tuh masih terbakar dan udah di garis polisi gitu. Terus direkam-rekamin dibuat tontonan. Mohon maaf mas-mas Madura sama bapak-bapak Madura. Alangkah baiknya kayaknya itu dipadamin dulu daripada dibuat tontonan gitu. Soalnya kasihan juga almarhum. Waduh, gua nggak kuat banget itu. Ya warga sekitar rame gitu. Terus ditontonin, ya ditontonin gitu. Dan keadaan masih menyala apinya. Harusnya dipadamin dulu, alangkah baiknya ditutup kain atau apa gitu. Kasihan gitu almarhum. Udah menderita selama sama cowoknya, terus dianiaya kayak gitu, terus pas meninggal pun masih dibuat kayak gitu ya, miris sih ngelihatnya. Semoga almarhum almarhum bisa tenang di sisinya. Nih, wajah pelaku kenapa juga itu wajah ditutup-tutupin? Kalau korban sih wajar, ini pelaku kok ditutup-tutupin. Dan kebiasaan polisi Indonesia kalau press conference tersangka selalu dibuat jadi sok alim. Pakai atribut macam kopiah, kalau cewek kerudung. Iya, kenapa ya kalau kayak gini tuh harus pakai kopiah, harus pakai kerudung gitu. Kenapa nggak sekali-kali pakai topi Santa Claus? Kalau nggak itu topi-topi apa sih namanya? Topi koboi tau nggak? Ya kayak gitu. Kenapa harus peci? Biasa aja gitu. Toh kita juga pengen lihat bentukan keseluruhan ciri-ciri pelaku tuh kayak kayak gimana gitu. Harusnya emang pelaku di ini sih paparin mukanya, semua fisik. Jangan malah ditutup-tutupin kayak gini gitu. Nih mukanya. Kayak psikopat deh ini orang. Ya pelajaran buat kita semua juga. Jangan apa ya, resiko having sex kayak gitu, seks bebas. Ya kalau eh, apa ya, bisa ke jenjang yang lebih serius beneran, misal cowoknya tanggung jawab sih nggak apa-apa gitu. Cuma kalau kayak gini gimana? Udah udah seks nggak mau tanggung jawab, disuruh gugurin, itu udah double double dosanya. Ini malah di ini anjir. Ya keadilan lah seadil-adilnya buat korban sama
pelaku dihukum setimpal sama apa yang udah dia lakuin. Dan gue denger juga ini tuh anak tunggal yang perempuan. Gue nggak bisa bayangin sih itu keluarganya, orang tuanya tuh kayak gimana. Aduh, itu nggak tahu bro. Dari Andika Guna di Twitter, situasi penentuan asrama di pesantren Al Hogwarts. Tampak seorang santri terpilih di asrama Slytherin. Anjir. Ini ini apa, Cuk? Enggak, itu maksudnya ditaruh gituan di atas kepala tuh. Baru kali ini anjir. Ini ngelihat kayak gini. Itu buat apa gitu? Apa ini? Beragama tuh nggak usah aneh-aneh. Kenapa sih cukup ngikutin perkataan Allah dan Rasul aja nggak bisa nggak? Ketentuan kepala pesantren. Iya beragama ya cukup. Kita kan ada Al-Quran itu kan. Kita kan ngikutin apa yang ada di dalam Al-Quran nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja. Tapi ini maksudnya apa sih? Buat apa gitu? Selama sering dibanting oleh sama Pak Snape. Ustadz Snape. Alhamdulillah keterima di Mahat Al Solidorin. Tapi sedih temanku banyak yang keterima di Al Rafaqol. Aslinya aku pengen Algo Firundur. Apa sih? Nyantri cek ngerti agama di kongkon tadi. Lombok ijo iki. Gryffindor. Iya aneh-aneh banget kan peraturan. Nyari ilmu aja sih. Maksudnya tindakan dan apa ya? Tindakan sama peraturannya tuh yang dibuat-buat biasanya tiap sekolah atau ya kayak gitu tuh biasanya beda-beda gitu. Aturnya aturannya kan mirip-mirip ya. Harusnya tiap sekolah apalagi yang agamanya masih sama kayak gitu. Harusnya mirip-mirip gitu. Ini malah aneh banget, Cok. Ini buat apa juga? Nggak jelas lah. Apa ini? Presiden Prabowo Subianto diminta mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden buntut video viral hina pedagang es teh. Kalau menurut kalian Gus Miftah ini layak dicopot nggak untuk kasus yang terjadi kemarin? Copot, cancel, nggak pantas orang angko bin narsis gini jadi utusan papa bu. Ayolah jangan didemin tanpa copot jabatan seolah-olah dilakui si Miftah ini pantas buat dinormalisasi. Ya emang nggak pantas dinormalisasi sih. Tindakan-tindakan yang dia lakukan kemarin ya emang benar-benar salah. Apalagi dia kan tokoh gitu. Dan pengikutnya juga banyak gitu. Dia juga jadi panutan. Harusnya dia mencontohkan hal yang lebih baik. Tapi ya gue juga sempat salut sama Gus Miftah tuh karena dia mau blusuk-blusukan ceramah di klub-klub malam sama orang-orang yang apa ya notabene ya di jalan yang salah lah. Dia berani ceramah di daerah-daerah situ gitu sama orang-orang kayak gitu dan kadang bercandanya juga kayak gitu. Cuma ini kan bukan di tempat seperti itu gitu. Jadi kayaknya salah sasaran kalau dia bilang ini cuma
guyon atau bercanda gitu. Salah target aja sih, sama salah tempat aja. Pecat Pak, segera, rakyat nggak butuh pencitraan seperti itu, apalagi yang seperti ini berkedok jual agama seperti yang pernah Bapak katakan di buku Paradoks Indonesia. Gua nggak tahu buku Paradoks. Jokowi akui masih menyimpan kata PDIP. Ya kenapa makanan dilempar-lempar kayak gitu ya? Dan kenapa kalau penceramah tuh kalau yang udah besar-besar kayak Gus Miftah ini kursinya pasti di tengah terus bagus banget ini. Udah kayak ini anjir, udah kayak raja, Cuk. Tapi nggak tahu, cuma mungkin bentuk menghormati gitu kali ya. Masalahnya yang di bawah tuh lebih tua dari dia juga sih. Orang-orang tua-tua. Oh, udah banyak banget yang boikot Miftah sama kabinet merah putih Prabowo pecat secara tidak hormat. Kayaknya udah banyak yang pengen dia dipecat ya. Thank you guys yang udah nonton, like dan komen kalau kalian suka. Sampai jumpa di the next video. Thank you guys.